Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita masih di surat Al-Humazah ya. Kemarin terakhir ayat berapa ya? 3 ya? Baik. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kita sampaikan layunbadhanna ini nun mati ketemu ba, hukumnya adalah iqlab. Ya, iqlab dan ikhfa syafawi itu cara membacanya bisa berubah bunyi nunnya itu ke mim, layunbadhanna berarti rapat bibirnya. Atau bisa juga dia agak sedikit terbuka. Layunbadhanna. Nah, kalau saya secara pribadi saya ikut yang kedua. Jadi bukan layunbadhanna tapi layunba. Agak sedikit kebuka bibirnya. Tapi dua-duanya boleh. Cuma kalau kita dengar syekh-syekh qari itu rata-rata kebuka. Syekh Sudais, Syekh Suraim, Sa'ad al-Ghamidi dan yang lainnya itu layumba, bukan layumbadan. Sekali lagi. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Sampaikan kemarin makna humazah dan juga lumazah, yaitu mengumpat dan mencela. Ada yang dengan gerak wajah, ada yang dengan lisan, ada yang di hadapan atau di belakang. Karakter lumazah dan humazah ini Allah sebutkan alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang kerjanya hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, orientasinya dunia. Kenapa Allah sifati itu? Karena biasanya orang yang ngejarnya materi dunia, ketika dia dapat
dunia atau materi itu, kemudian dia akan menjadi sombong. Kalau dia sudah sombong, merasa tinggi, akhirnya menganggap orang yang tidak sampai pada pencapaiannya itu menjadi lebih rendah. Akhirnya dia rendahkanlah orang lain itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia pikir atau dia kira hartanya itu bisa mengekalkan dia. Karena biasa di dunia ini apapun yang diinginkan kelar dengan duit. Ya. Dia butuh pendidikan tapi malas belajar, beli aja ijazah, gampang. Biar nggak tapi ketahuan, belinya di luar negeri. Ya. Bilangnya tamatan luar negeri gitu. Padahal kampusnya nggak tahu di mana, bagaimana. Gitu. Ada masalah dengan hukum, beli aja, terus juga bisa lolos. Akhirnya dia merasa segala sesuatu yang diinginkan dan dia butuhkan itu menjadi mudah karena ada power tadi. Bahkan kekuasaan itu bisa dibeli ya. Sampai ada yang mengatakan sebrengsek-brengseknya Fir'aun itu dia nggak takluk di bawahnya Qarun. Qarun itu yang takluk kepada Fir'aun. Fir'aun biar kata begitu tuh, ya nggak benar sih ya. Tapi sisi positif dari sisi leadership lah kepemimpinan dia, itu biar kata Qarun hartanya sampai latanu ubil usbati, uli kuwah itu dibawa oleh sekitar 10 orang, kuncinya doang itu padahal kan. Jadi dia punya emas perak disimpan di gudang, gudang itu digembok, gembok itu ada anak kuncinya. Nah anak kuncinya dikumpulin, itu dibawa atau dipikul oleh 10 orang laki-laki dewasa. Jadi bukan satu kunci gede, bukan. Saking banyaknya, menunjukkan hartanya yang begitu luar biasa. Tapi sekaya apapun Qarun itu nggak bisa nyetir Fir'aun. Fir'aun justru nyetir dia. Qarun kudu nunduk apa kata Fir'aun. Luar biasa itu. Kenapa? Sezaman. Memang pemodalnya Qarun, tapi Qarun nggak bisa nyetir Fir'aun. Nggak bisa. Luar biasa. Hah? Oligarkis memang Fir'aun ya. Tapi tidak tunduk kepada konglomerat gitu. Konglomerat nurut apa kata Fir'aun. Bahkan Haman yang begitu cerdas, hebat, luar biasa saja itu tunduk kepada Fir'aun. Nggak bisa dibeli dengan uang dia. Tapi dia dengan kekuasaannya menganggap orang lain rendah, sama juga. Di ayat ini kata Allah, orang-orang yang kerjanya mengumpulkan harta, menumpuk lalu menghitung-hitungnya, maka segala apapun yang diinginkan di dunia ini itu menjadi mudah karena dia punya uang, akses apapun bisa dibeli sama dia. Dia pikir itu akan berlanjut terus sampai ke akhirat. Padahal begitu dia mati selesai sudah. Nggak ada akhladahu itu. Dia mati selesai sudah. Bahkan di kuburan aja malaikat mungkar nakir udah nggak bisa dibeli tuh. Biar kata dia meninggal dikuburnya di San Diego Hill atau di Al-Azhar Memorial Garden yang satu lubang itu bisa 100 juta, tetap aja mungkar nakirnya nggak bisa dibayar di situ. Nggak mentang-mentang ini area mahal ini, mungkar nakir nanyanya pelan-pelan. Man rabbuka? Nggak ada. Tetap man rabbuka. Kalau nggak bisa jawab, gaplok juga sama malaikat mungkar nakir. Yang ramah paling security-nya doang kita sampaikan. Security masuk ke area komplek pemakaman, nah itu selamat pagi Pak, selamat sore Pak, itu ramah betul. Malaikat mungkar nakirnya enggak. Nah itu bahayanya manusia itu dicekoki dengan harta. Dia akan menganggap segala sesuatu itu bisa didapatkan dengan harta, sehingga dia tidak lagi menyiapkan amal untuk menghadapi hari akhirat. Saya sampaikan mengira harta kekal itu bukti kufur terhadap hari kiamat. Seperti kisah dua CS ini dalam surat Al-Kahfi. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia memasuki kebunnya dalam kondisi menzalimi diri sendiri. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dia berkata, ini kebun ini berlimpah nih hasil kebunnya. Ini nggak habis sampai 7 turunan ini. Ya, nggak bakal habis-habis lah. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah.
dan saya nggak yakin ada kiamat nanti setelah itu. Wala in raditu ila rabbi, kalaupun saya mati, saya kembali kepada Tuhan saya, la ajidanna khairan minha munqalaba. Bagaimana hari ini Allah kasih ini harta yang berlimpah, Allah kasih kemudahan, pasti besok kalau saya mati, saya begitu juga tuh, dikasih kemudahan masuk surga, kata dia. Baik, apa kata Allah? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla lirada wal jazar. Artinya bisa jangan, bisa nggak boleh, atau no, kalau orang Inggris bilangnya no, nggak bisa. Sekali-kali tidak, kalla. Tapi kadang kalla bisa bermakna haqqan, benar-benar. Cuma di ayat ini awalnya itu menjelaskan tentang lumaza, al-humaza dan lumaza, karakternya alladzi jama'a mala wa addada, lalu mereka yahsabu anna malahu akhlada, mengira harta mengekalkannya. Nah, itu statement-statement orang-orang yang tidak beriman. Maka kata Allah, kalla, nggak begitu, tidak seperti yang mereka yakini, tidak seperti yang mereka sangka. La yumbazanna fil hutama. Ini kata yumbaza ini fil mudhari, kalau di Granada itu namanya kata kerja bentuk sedang akan. Kemasukan huruf lam, namanya lam taukid. Artinya sungguh benar-benar. Terus ada nun bertasdid di akhir ini sama, nun taukid juga. Jadi artinya diapit oleh dua huruf taukid. Sungguh benar-benar, berarti menunjukkan pasti. La yumbazanna, pasti dia akan di nabaza. Nabaza itu secara bahasa sebenarnya artinya dilarutkan. Makanya rendaman kurma itu, kita kalau ngerendam kurma, ditaruh di botol atau di tumbler itu, disebutnya dengan nabiz. Ditaruh sore hari, nanti begitu pagi hari, dia sudah mulai larut tuh, masuk dalam air itu, habis itu diminum. Atau disimpan pagi hari, nanti sampai sore, diminum sore hari. Itu sebutnya nabiz. Itu minuman kesukaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tumblernya diisiin kurma, kurma ajwa. kurma ajwa itu kata Rasulullah, barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa di pagi hari 3, 5, 7 ganjil lah pokoknya, 3 kilo, itu dia akan terbebas dari pengaruh sihir, santet, dukun segala macam, itu nggak mempan. Apa khasiatnya kurma itu? Tapi kurmanya kurma ajwa yang kualitasnya dan harganya juga memang sesuai lah ya. Sekilo itu bisa 400 sampai 500 ribuan sekilo, kilonya. Itu kalau yang panennya masih baru. Tapi kalau panennya 5 tahun yang lalu bisa ya 20 real, jadi 80 ribu lah. Ada jamaah umroh, Ustadz, saya bisa beli ajwa nih 1 kilo, harganya cuma 20 real, Ustadz. Murah nih, Ustadz. Tadi itu mahal banget, 80 sampai 90 real katanya. Ya bisa aja murah, cuman panennya kapan ini? Ini panennya 3 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu. Disimpan di freezer, sudah berubah, isinya udah beku semua itu, itu dijual, harganya murah gitu. Kalau yang baru panen mahal. Kenapa disebut nabiz itu? Karena dia larut, masuk dalam air lalu larut. Nah, orang masuk neraka itu digunakan layumbazanna, bukan layudkhalanna, akan dimasukkan. Tapi pakainya layumbazanna, karena begitu dia masuk ke dalam neraka itu dia akan melebur dengan api, sehingga api itu menyala di wajahnya, di badannya, lalu dia meleleh, mendidih, dibakar oleh api neraka. Maka disifati atau disebutnya dengan nabaza itu. Begitu dilempar, dia akan larut bersama dengan panasnya api neraka dan tidak mati. Ya, kalau mati selesai urusan. Masalahnya adalah nggak mati. Insyaallah. Atau beberapa ayat menggunakan kata salat. Ya. Salyul jahim, khuduhu fagullu, tsummal jahima sallu. Dari kata salat itu sama tuh, masuk, melebur. Dan itu hanya dipakai untuk masuk neraka. Ya. Saya selana dzata lahab
Yasla itu masuk khusus ke neraka. Karena begitu dia masuk, dia akan melebur dengan api itu, sehingga orang di luar itu nggak bisa membedain mana api, mana orang yang dibakar. Karena saking sudah menyatu. Maka itu Allah sebutnya waquduha annasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Karena manusia begitu masuk, dia sudah melebur dengan api. Insya Allah. Nah itu makna layumbazanna fil hutamah, ke dalam al-hutamah. Ini salah satu nama neraka. Disebut dengan neraka hutamah. Secara bahasa, hutamah ini dari kata hatama. Itu artinya apa? Meremukkan. Kisah Nabi Sulaiman dengan segerombolan semut ya. Di surat An-Naml ayat 18. Boleh kita buka. Di sini kita temukan kata hatama. Ini la yahtimannakum. Ya, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Fatabassama dhahika min qawliha. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum ya. Pada Nabi Sulaiman bawa tentara yang begitu banyak. Nah, kemudian semut, ini semut, ada semut di lembah itu. Nah, memang semut itu biasanya ada ratunya dia ya. Bukan raja semut itu, ratu. Makanya di sininya namlah. Tak marbutoh nih, perempuan, muannas. Ya. Menunjukkan itu adalah, ya bisa saja memang laki-laki, tapi disifati dengan muannas. Kalau di kita taunya ya ratu semut, bukan raja semut. Biasanya ukurannya lebih besar ya. Itulah ratunya. Ini semut-semut yang lain tuh tunduk apa kata ratu ini. Tapi ratu ini mencerminkan seorang pemimpin. Kata dia, wahai seluruh rakyatku semut, udkhulu masakinakum. Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Ini solusi. Jadi dikasih solusi dulu. Kenapa? Problemnya apa? La yahtimannakum Sulaiman wajudun. Ini problem. Jadi pemimpin tuh solusi dulu dikasih, baru setelah itu disebutkan ada problemnya apa. Itu belajar dari semut tuh. Sementara ada sebagian orang problemnya disampaikan, solusinya apa? Ya pikir dong masing-masing. Jadi kita bingung, kita juga nggak tahu apa solusinya. Ya, jangan tanya saya katanya. Terus tanya siapa? Ya kan yang jadi pemimpin dia, mesti dia dong. Kita pilih pemimpin untuk menjadi pemimpin karena tugasnya adalah mencari solusi. Rocky Gerung biar gitu-gitu itu benar pikirannya ya. Pemimpin itu tugasnya adalah untuk menyelesaikan problematika yang ada di negara. Jangan kalah kita sama semut. Semut itu dia tahu ada problem, tapi yang disampaikan duluan solusi dulu, bukan problem. Karena kalau problem disampaikan orang ketakutan kan. Ini kita ada masalah begini. Gimana dong? Tenang, solusinya adalah begini. Tapi orang sudah kena dulu tuh takutnya. Ya, udah down dulu, udah jiper dulu, takut dengan masalah. Tapi kalau disampaikan solusinya dulu, itu orang langsung adem. Oh iya, ada solusinya nih. Secara psikis berbeda. Nah, itu seorang pemimpin belajar dari semut mestinya ya. Jadi kalau ada problem, tak dulu problemnya disampaikan belakangan, disampaikan good news-nya dulu ya, baru bad news-nya. Kenapa
disuruh masuk ke sarang-sarang mereka, la yahtimannakum Sulaiman. Ini pakainya hatama nih. Ya. Sementara menginjak itu dari kata wata'a. La yata'annakum. Misalnya, mestinya begitu. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian dari kata wata'a itu. Atau bahkan mungkin membunuh. La yaqtulannakum Sulaiman wa junuduhu. Itu mestinya. Tapi kenapa di sini pakainya hatama? Karena kalau orang injak semut, semut itu bukan cuma mati, tapi remuk badannya. Bahasa kitanya mejret lah ya. Semut pasti gitu. Keinjak sama orang, semut bukan cuma mati, itu remuk. Mungkin kepalanya hancur, badannya remuk, habis semuanya. Itu pakai kata hatama. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maka di sini disebut dengan neraka hutamah. Kenapa? Karena neraka ini itu menghancurkan penghuninya sampai remuk seluruh badannya. Kepalanya hancur, tulang belulangnya sampai lunak, semacam di presto. Makanya nanti ada alaihim narun muqsadah, ada penutupnya. Orang kalau masak dalam posisi tertutup dengan posisi terbuka, apa namanya, alat masaknya itu kira-kira lebih cepat mana matangnya? Yang tertutup ya. Bahkan kita kalau mau masak ceker yang ada tulangnya itu, kalau ditutup presto, tulangnya jadi lunak. Bandeng atau ikan itu kalau ditutup presto begitu, tulangnya pun bisa dimakan. Keluar dari situ bisa dimakan. Kepala kambing, oh di presto, wah lembut itu. Tulang-tulangnya juga. Dibandingkan dia dimasak, direbus dengan posisi terbuka. Nah, neraka ini disebut dengan neraka hutamah. Berarti dia menghancurkan dan meremukkan penghuni itu sampai ke tulang-tulangnya. Ya Allah, nauzubillah dzalik. Ini hukuman buat siapa? Buat orang yang suka melecehkan dan merendahkan orang muslim. Jadi ibaratnya ini Allah, bukan Allah dendam ya maksudnya. Orang yang betul-betul menghina seorang muslim, dia nggak bisa membalas dia. Dia nggak bisa nuntut karena dia dihina, dilecehkan, direndahkan. Maka Allah yang membalas. Allah yang bertanggung jawab. Hukumannya nanti biar aku remukan sampai ke tulang-tulang itu orang. Karena kalau kita dihina, itu kan sakit sampai ke ulu hati kan. Kalimat itu mungkin hanya terdengar di telinga, tapi masuk langsung menghujam ke hati kita. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Orang kalau difitnah, dicaci, dimaki, dia mau beraktivitas itu lemas bawaannya. Kayak tulangnya itu kena gitu. Sehingga dia lemes, letoy, loyo, sampai akhirnya ada yang bunuh diri gara-gara dibully kan. Itu bahayanya tuh. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kerjaannya mencaci, memaki, menghina seorang muslim itu, Allah balas dicemplungin ke dalam neraka, yang di neraka itu langsung larut dan itu rusak sampai ke tulang-tulangnya, hancur, remuk, redam. Insyaallah. Atau hatama maknanya bisa rakus. Karena orang ini tadi rakus, tamak dengan dunia, tamak dengan harta, maka dia ditempatkan di neraka yang juga rakus sekali, melahap. Jadi neraka itu dia hidup, bisa berinteraksi. Bahkan kata Allah, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Kata neraka, hal mim mazid, ada tambahan lagi gak? Mana sini? Saya mau lahap semuanya. Insyaallah. Bahkan kata para ulama, dari sekarang sebenarnya neraka itu udah tahu calon para penghuninya itu. Dia udah ngancem, udah ngasih tahu, lu macam-macam, lu besok masuk gua lumat tuh gitu. Udah ngancem. Termasuk bumi juga begitu. Jadi bumi itu sebenarnya kita berada di atas muka bumi. Bumi ini tahu ini orang brengsek nih, ini orang brengsek, ini orang brengsek, ini orang brengsek, ini orang zalim, orang zalim, orang zalim. Ini orang ngeselin, awas lo mati, gue gempet lo. Maka begitu dia meninggal, masuk dalam kubur, itu tanah itu dia akan menggencet hatta tahtaliya adla'uhu, sampai remuk, patah tulang-tulang iganya itu. Tanah itu dia akan menggencet, jadi sempit. Karena sebenarnya tanah ini tahu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala nanti surat Az-Zalzalah itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di antara maknanya, pada hari itu bumi itu akan berbicara. Ini ya Allah, si fulan ini dulu melakukan dosa di sini. Ini si fulan di sini berzina, dia mencuri, dia nipu di sini ya Allah. Maka marah luar biasa tanah itu. Sebagaimana juga tanah akan bersaksi, ya Allah, ini si fulan dia di atas aku sujud. Di sini juga sujud ya Allah, di sana juga ya Allah, di sana juga. Itu karenanya disunnahkan kita kalau sholat, selesai sholat itu pindah tempat untuk sholat ba'diyah itu. Jangan di situ kan, geser.
ke depan, ke belakang, ke samping. Itu afdolnya geser sampai ke rumah. Itu afdolnya. Jadi sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya di rumah, itu afdolnya. Cuman biasanya kalau sampai rumah udah lain. Apalagi kalau udah ada debat, wah udah nggak ada mungkin nonton itu. Nggak mungkin sholat, udah pasti nonton maksudnya. Ya Asia. Indonesia udah pulang, udah selesai Piala Asia, Indonesia pulang udah selesai. Udah gak ada lagi. Makanya itu banyak yang pada menyesalkan katanya. Aduh, Indonesia kenapa pulang lebih cepat? Penonton langsung mulai berkurang. Jadi alam ini sebenarnya dia tahu apa yang dilakukan oleh manusia dan dia ngelihat, dia merespon. Marah luar biasa. Begitu masuk, dia udah ngancem bener. Ini dia yang gue tunggu tuh, mati juga lo orang. Lihat dikempet sama dia. Begitu juga dengan neraka. Neraka itu sudah tahu calon para penghuninya. Dia lihat, wow ini begini, siap-siap masuk neraka. Termasuk surga juga. Jadi surga udah tahu nih, kita yang hadir di sini nih, surga ini, misal calon saya ya, kata satu lagi, enggak di sini kok, katanya. Kata satu surga lagi, enggak dia calon sini kok. Kata Allah, gak usah khawatir, ini orang bisa masuk ke semua pintu kamu. Mudah-mudahan insya Allah. Cuman syarat masuk surga satu, yaitu harus mati. Biar kata soleh banget kita, kalau belum mati gak masuk surga. Berarti harus mati dulu kita berarti. Baik. Jadi disebut dengan al-hutamah karena dia meremukkan dan menghancurkan, atau juga bisa bermakna rakus. Kalau kata Ibnu Jauzi, maaf Ibnu Juzai ini salah. Ibnu Juzai. Kalau Ibnu Jauzi tafsirnya Zadul Masir. Ini Ibnu Juzai. Saya edit. Nama tafsirnya At-Tashil li Ulumi Tanzil. Apa kata Ibnu Juzai? Neraka ini dinamai dengan al-hutamah karena dia menyiksa penghuninya dengan meremukkan dan melahap sampai ke tulang belulangnya. Insyaallah. Jadi mereka yang rakus dan suka berbangga dengan harta sehingga merendahkan orang lain, maka di hari kiamat Allah akan hinakan dirinya di neraka dengan dimasukkan ke dalam api yang rakus melahap. Auzubillahi min dzalik. Maka dalam surat Qaf itu tadi kita sampaikan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Boleh dibaca surat Qaf ayat 30. Surat Qaf ya ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, adakah tambahan lagi? Hal min mazid, adakah tambahan lagi? Dirakus, dikasih berapapun neraka itu nggak akan pernah penuh. Tambah lagi sini ya Allah, biar saya lahap lagi. Tambah lagi, saya lahap lagi ya Allah. Ini orang yang rakus dengan jabatan, dengan harta, udah banyak hartanya tapi masih saja mengambil yang bukan haknya. Sudah banyak jabatannya, masih saja dia pengen dapat jabatan. Maka orang-orang yang seperti itu, lalu kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yang kemudian efeknya dia akan merendahkan orang lain, maka Allah akan masukkan ke dalam
neraka yang rakus melahap dirinya itu sampai ke tulang belulangnya. Nauzubillah. Kata Imam Qurtubi, yang dilemparkan ke neraka itu bukan hanya orangnya, tapi juga plus dengan harta yang selalu dia bangga-banggakan itu. Dia punya berapa banyak harta? 500 hektar Ustaz misalnya. Oh, itu di masuk hektar yang masuk juga. Dia punya berapa misalnya? 3.000 hektar, itu semuanya. Berapa pulau dia punya, berapa berangkas emas dia punya. Itu kalau dia termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah, lalu orang yang membangga-banggakan hartanya, lalu merendahkan orang lain, maka nauzubillah min dzalik itu akan dilemparkan ke neraka plus dengan semua hartanya itu. Lalu diapakan hartanya itu? Akan dikembalikan lagi ke hukum asal. Harta itu adalah uang. Uang itu adalah emas dan perak. Jadi kita tahu berapa nilai ini tanah. Ya sekian miliar. Kan ngitungnya pasti dengan uang kan. Jadi semeternya sekian juta, usaha jadi totalnya sekian. Berarti nilai aset itu dengan uang. Berapa nih harga rumah? Sekian miliar. Selalu dengan uang. Nah uang itu aslinya orang kan mestinya ya, atau perbankan lah, nggak boleh dia mencetak uang tanpa ada persediaan emas dan perak. Jadi sebenarnya uang 100.000, 50.000, bahkan 2.000 perak yang udah lecak bener itu, yang saking seringnya dia mondar-mandir ke kotak amal, itu sebenarnya ada jaminan emas senilai itu. Maka dia kemudian jadi berharga. Itu karenanya bank itu nggak boleh dia kan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Dia harus sesuaikan dengan cadangan emasnya itu. Karena kalau nggak terjadinya inflasi kan. Cuman katanya sih wallah alam, satu-satunya negara di dunia ini yang nggak memperhitungkan dan nggak mikirin ada atau tidak cadangan itu, pokoknya cetak aja sebanyak-banyak mungkin, itu adalah negerinya Paman Sam. Dia bikin dolar sebanyak-banyaknya, bukan untuk dipakai di negaranya. Semua negara itu harus nerima dolar. Nggak nerima dolar, dianggap teroris, serang, bantai. Nah itu negeri Paman Sam. Tapi yang lain enggak, dia nggak bisa mencetak uang itu kecuali ada cadangan emas. Sehingga kalau orang punya aset, punya harta, dicemplungin ke dalam neraka bukan dengan dibawa rupiah itu, tapi dibawa dalam bentuk emasnya. Dia punya tanah, dia punya aset, bukan dalam bentuk tanah dan asetnya, tapi dalam bentuk uang yang berupa emas dan perak. Untuk apa? Untuk dipanaskan, lalu setelah itu dijadikan alat menyetrika lambung, kening, dan punggungnya. Di surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Taubah Ustaz? Atau ada yang mau baca lain? Tiga empat tiga lima. At-Taubah ya 34 35. Dari ayyuhalladzina tadi. Ini saya potong aja tadi olehnya di awal. A'udzu billahi minasy rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rohib
benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkan di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri tidak diinfakkan. Maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Nauzubillah dzalik. Ini Allah ingetin kita orang beriman jangan sampai seperti orang-orang rahib-rahib orang Yahudi dan juga Nasrani, para pendeta rahib. Enggak semuanya, tapi kata Allah banyak mereka itu yang kumpulin duit jamaah itu. Dosa ya? Apa? Berzina. Bayar 500.000. Nanti saya bikin surat pengampunan dosa. Bayar. Akhirnya jadi banyak duitnya. Nah, jangan sampai umat Islam begitu, terutama ustadz. Ada masalah apa? Sini ke rumah. Ya, ke rumah jangan datang tangan kosong ya, bawa apa kek gitu. Akhirnya dia datang bawa numpuklah harta itu. Tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kata Allah. Jangan sampai sama seperti rahib-rahib tadi. Kata Allah, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Basyir itu sebenarnya arti aslinya bukan kabar gembira. Basyir itu dari kata basyara. Basyara itu artinya fisik. Manusia kadang disebut dengan basyar, kadang disebut dengan insan. Kalau insan itu kemampuan intelijensianya, dia bisa berpikir, menalar dan seterusnya, itu insan. Tapi kalau basyar lebih ke fisik, makan, butuh minum, butuh istirahat, itu basyar. Ana basyarun mislukum. Saya manusia biasa seperti kalian, saya juga makan, minum. Itu sifat basyariah namanya. Basyar itu fisik. Makanya ada doa kalau kita masuk tanah haram tuh, Allahumma hadza haramuka wa hadza amnuka faharrim luhumatana wa basyaratana. Ya Allah, kami masuk ke tanah harammu, maka haramkan daging kami dan fisik kami dari api neraka. Itu disebut dengan basyar. Lalu apa makna basyir ini? Basyir ini maknanya kasih tahu informasi kepada orang itu yang dengan informasi itu fisiknya itu berubah, minimal warna wajahnya. Kalau dia kabar baik, itu wajahnya langsung sumringah kelihatan. Kalau kabar buruk, itu wajahnya ketakutan. Itu mana basyara yubasyiru. Jadi fabasyirhum bi'adzabin alim sebenarnya bukan kasih kabar gembira, tapi kasih tahu dia dengan siksa pedih yang begitu dia dengar itu mukanya pucat ketakutan, fisiknya berubah gitu maksudnya. Karena ada kabar, informasi, meskipun informasi bagus, tapi tidak merubah warna wajahnya, datar aja. Alhamdulillah Ustadz, saya dapat bonus dari kantor. Kok sampean dapat bonus, mukanya datar aja? Iya Ustadz, cuma 50.000. Datar, iya 50.000. Tapi kalau 50 juta, 500 juta, Ustadz, ya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Pasti beda kan? Ekspresi wajahnya beda. Jadi tergantung berapa besarannya ya. Seorang wanita lah ya. Dia datang ke dokter, kata dokter, Ibu alhamdulillah positif, hamil. Nah ini ekspresi wajahnya bagaimana? Kalau itu adalah anak pertama, sumringah, berinang air mata, menangis, kelihatan warna wajahnya. Tapi kalau anak kelima, ya hamil lagi dok. Pasti bilang begitu ya. Perasaan udah KB, hamil lagi, ya bener dok, kayak gitu. Ekspresinya beda gitu. Meskipun informasinya sama-sama selamat, ibu positif gitu. Tapi reaksinya beda. Anak pertama, apalagi setelah 5 tahun menikah belum juga dapat anak. Begitu kata dokter, selamat ibu, langsung tuh. Tapi kalau sudah anak ke-6, hamil lagi gitu deh. Saya udah KB dok. Bener-bener dah gitu. Itu tabsyir ya. Maka fabasyirhum bi'adzabin alim itu sebenarnya bukan kasih kabar gembira dengan siksa yang pedih. Ya, nggak matching kan? Tapi maksudnya
kasih informasi dia, yang informasi itu bikin dia ketakutan. Apa informasinya? Azabin alim, siksa yang pedih. Kita sampaikan siksa itu dalam Al-Quran ada syadid, ada azim, ada alim. Kalau azim itu bentuknya yang luar biasa. Dibakar api, tungku segala macam, gergaji. Itu azim bentuknya. Kalau syadid itu eksekusinya. Nggak ada pakai permisi, nggak ada pelan-pelan, nggak ada ganas sadis. Itu syadid namanya. Gaplok ya gaplok, gergaji. Dia mau jerit teriak juga tetap dipotong, tetap ditombak, tetap ditusuk. Itu syadid namanya. Nah kalau alim kerasanya itu, rasanya itu sakitnya luar biasa. Ustadz, kan ada orang disiksa di neraka mungkin 1.000.000 tahun. Dari setiap hari disiksa sampai setelah 1.000.000 tahun, mungkin rasanya akan jadi biasa Ustadz, karena udah saking sering disiksa. Itu di dunia. Di dunia orang bisa adaptasi. Pertama kali dia berangkat ke negeri yang ada salju, gemeter. Tapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, biasa aja tuh. Manusia bisa adaptasi. Bocah nih pertama kali ngelanggar dipukul, jepret, nangis. Tapi kalau udah sering kan bocah bandel dipukul, pukul aja Pak, disilakan. Lama-lama dia sudah kebal gitu. Nah di neraka nggak begitu. Meskipun itu pukulan yang ke 1.000.000 kali, sakit pedihnya sama dengan yang pertama kali. Maka disebutnya dengan azabin alim. Apa bentuk siksa yang alim sakit ini? Yaitu harta tadi dikumpulkan dalam bentuk emas dan perak, lalu setelah itu dipanaskan, dilebur, panas, setelah itu dijadikan alat buat nyetrika. Ya. Bayangkan alat setrika nempel di badan, di kulitnya. Rasa sakitnya gimana? Nggak usah disetrika, kesenggol langsung kan? Menunjukkan sakitnya itu. Ya Allah, disetrika apanya? Jibahuhum, keningnya. Junubuhum, lambungnya. Depan sini. Wazuhurum, punggungnya. Ya Allah, disetrika. Semakin banyak hartanya, semakin gede setrikanya. Kalau sedikit Ustaz, kecil. Wah, setrika loh, setrikanya kecil. Tapi kan setrikaan ini dari api neraka. Dipanaskan di api neraka, meskipun kecil, tetap aja pedihnya luar biasa. Kita pakai setrikaan kita di dunia aja, coba aja kalau mau nyobain. setrika di keningnya, di lambungnya, atau di punggungnya, pedihnya luar biasa. Apalagi setrikaan itu di neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu bahayanya ya. Orang-orang yang kerjaannya mengumpulkan harta lalu sombong, bangga dengan harta itu, sampai akhirnya memandang orang lain rendah, kemudian menghinakan orang lain, menganggap ya, hina orang lain itu, akhirnya dia mencela dan mengumpat orang yang kekurangan harta itu, maka Allah akan balas hartanya itu, akan jadi bumerang buat dia. Dia justru disiksa dengan harta yang dulu dibangga-banggakan itu, harta yang dulu dia puja-puja, yang dia kejar, yang dia impikan, yang dia bangga-banggain itu, justru dia akan disiksa dengan hartanya itu, dengan bentuk sisa yang sangat pedih, disetrika. Ya Allah, nauzubillah. Nah ini hukumannya. Kita sampaikan kemarin bahwa surat ini itu adalah bentuk kasih sayang Allah, penjagaan Allah terhadap manusia. Bahwa manusia kalau ada yang berani merusak kehormatannya, maka orang yang merusak kehormatan manusia itu dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ka'bah saja Allah jaga, Allah lindungi, apatah lagi manusia atau orang beriman kepada Allah. Karena kata Rasulullah, kehormatan orang beriman dibandingkan kehormatan Ka'bah jauh lebih besar kehormatan orang beriman. Jadi kita ini kalau beriman meskipun miskin, rakyat jelata, nggak punya apa-apa, jelek juga, dengan begini jelek lagi kan, jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa rendah, dan nggak boleh orang merendahkan. Karena apa? Di mata Allah kita adalah makhluk yang sangat mulia dan dimuliakan. Sehingga jangan pernah merendahkan diri kita, padahal diri kita sudah dimuliakan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara jabatan, gara-gara harta. Banyak orang yang rela dia direndahkan, dihinakan, cuma gara-gara jabatan, gara-gara harta itu. Padahal kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dihinakan. Apalagi cuma gara-gara dikasih kaos. Dilempar-lempar lagi kasih kaosnya. Aduh, kita manusia orang beriman sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kita
direndahkan. Nauzubillah. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebelum tutup, kalau ada yang mau ditanyakan atau ngobrol-ngobrol sambil ini aja lah ya. Jadi saya terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Dedi.